Hi guys, how's your week? I hope you guys had a great week. And before we start, let's take our time to pray and worship God. Dear God, thank you for gathering us all here. That no matter where we are, you keep blessing us. Despite this pandemic virus, we can still worship your name. We can still have this chance to meet you, to sing for you. Please bless our worship so that you can enjoy it, Lord. In your name we pray and we give thanks. Amen. Guys, even though kita semua lagi ada corona nih sekarang, kita nggak bisa keluar rumah, dan mungkin juga ibadah susah, kita nggak bisa ketemu teman kita. But let's not stop singing for God. Let's keep worshiping Him. Let's never stop singing for Him. Sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my
guys, let's focus on God more because I believe God selalu ada untuk kita. He will always be there, and let's bersyukur pada Tuhan karena karya Tuhan tuh nyata dalam hidup kita. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. Ayo serahkan semua masalah kita kepada Tuhan.
Halo Teen Disciples, apa kabarnya? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita. Malam hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang satu topik, yaitu game changer atau pengubah arah permainan. Teman-teman tentu suka bermain games. Seringkali kita waktu bermain games kita berada dalam kondisi yang sangat terpuruk atau kondisi di mana arah permainan akan membawa kita kepada kekalahan. Tapi entah bagaimana kemudian kita melakukan perjuangan dan arah permainan kemudian berubah dan pada akhirnya kita memenangkan permainan. Nah, ini yang disebut dengan game changer. Malam hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita sebagai seorang anak remaja dapat menjadi seorang game changer di tengah-tengah kehidupan, situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengawali dengan menunjukkan dua buah gambar. Teman-teman tentu tahu apa yang disebut dengan termometer. Tapi ternyata termometer punya teman yang lain, yaitu yang disebut dengan termostat. Nah, tahukah teman-teman perbedaan antara termometer dan termostat? Termometer sering kita gunakan, bahkan akhir-akhir ini kita sering menggunakannya, khususnya kalau kita mau masuk ke sebuah gedung atau sebuah kantor atau sebuah tempat, kita akan dicek dulu suhu kita atau temperatur kita. Nah, alat pengecek suhu tubuh ini disebut dengan termometer. Atau di dalam ruangan misalnya, untuk mengukur suhu ruangan seberapa tinggi derajat suhu ruangannya, kita menggunakan termometer. Nah, termometer itu kita gunakan untuk mengetahui atau membaca suhu atau temperatur. Nah, ini berbeda teman-teman dengan satu alat, satu device, satu komponen yang disebut dengan termostat. Nah, termostat ini biasanya menjadi sebuah komponen yang ada di dalam AC, remote AC kita, ataupun biasanya ada di dalam sebuah heater ruangan, atau mungkin kulkas kita. Nah, termostat ini biasanya digunakan tidak hanya sekedar membaca suhu atau temperatur yang ada, tapi jauh lebih dalam, termostat itu digunakan untuk mengontrol suhu ruangan, mengontrol agar ruangan yang kita masuki itu berada pada suhu sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masuk misalnya ke kamar kita, lalu kita merasa begitu gerah karena suhu dalam kamar kita panas. Kita ambil remote AC, lalu kita setel, kita set suhu berapa derajat yang kita inginkan. Nah, device atau komponen yang digunakan adalah termostat. Nah, teman-teman, di sini kita melihat perbedaan antara termometer dan termostat. Singkatnya, termometer itu tugasnya adalah menunjukkan atau membaca berapa suhu ruangan, sedangkan termostat itu fungsinya jauh lebih penting, yaitu mengatur suhu di dalam ruangan dan menjaga stabilitas suhu yang kita harapkan. Nah, dalam berbagai situasi kehidupan kita, manakah yang paling banyak kita temukan? Tipe orang seperti termometer atau tipe orang seperti termostat? Nah, tipe orang seperti termometer ini adalah orang yang menghadapi masalah. Waktu dia menghadapi masalah, dia bisa membaca masalah itu. Tapi kemudian dia hanyut dalam masalah itu. Dia menyerah dan pasrah dengan masalah itu. Nah, berbeda dengan orang yang tipe termostat. Dia mengetahui dia berada dalam masalah, tapi dia tidak berdiam diri. Tetapi dia menjadi seorang game changer. Dia menjadi pengubah arah permainan. Situasi yang gak mudah yang dia hadapi, dia ubah menjadi sebuah kesempatan dan peluang membawa kemenangan. Nah, ini yang saya ingin katakan malam hari ini kepada teman-teman semua, bahwa Tuhan memanggil kita hadir di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar jadi termometer, tapi juga jadi termostat, teman-teman, ya, yang tidak kalah dengan situasi yang panas atau dingin atau dengan masalah dan keadaan yang berat yang sedang kita hadapi, tetapi berjuang. Kita mengatur, mempengaruhi situasi yang ada di sekitar kita. Kita menjadi seorang game changer. Nah, teman-teman, kalau teman-teman membaca kitab Tawarikh, ada di dalam satu Tawarikh, pasal yang ke-11 sampai dengan 12 sampai 14, di situ kita melihat ada sebuah story yang menarik sekali. Saya ingin bacakan buat teman-teman semua malam hari ini. Satu Tawarikh 11 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Ayat 12 saya mulai. Dan sesudah dia, Eleazar, anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu.
ia ada bersama-sama Daud di Pas-Damim ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ayat 14. Maka berdirilah mereka, yaitu Eleazar dan Daud, di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Nah, ini story yang menarik sebab ada seorang tentara Daud yang gagah perkasa namanya Eleazar. Dia adalah 3 pahlawan yang paling berpengaruh, paling kuat di antara tentara-tentara Daud yang Daud miliki. Nah, suatu ketika mereka berperang melawan orang Filistin. Nah, ketika mereka berperang melawan orang Filistin, mereka di dalam kondisi yang terjepit. Mereka di dalam kondisi yang sulit sekali. Arah peperangan itu menunjukkan bahwa mereka kalah. Mereka akan kalah. Itulah sebabnya tentara-tentara Israel yang lain itu melarikan diri. Dalam terjemahan Inggris dikatakan begini, the Israelite army fled. Mereka melarikan diri. Nah, kenapa tentara-tentara ini melarikan diri? Sederhananya, karena mereka tahu, mereka menjadi termometer. Mereka bisa membaca keadaan bahwa mereka akan kalah. Itu sebabnya mengapa mereka lari. Tetapi ini tidak terjadi kepada Eleazar dan Daud. Waktu Eleazar melihat bahwa situasi mereka akan kalah, tetapi dia melihat bahwa rajanya terus berjuang, terus berperang. Dia tidak meninggalkan Daud seorang diri. Dia tetap menemani Daud. Dan terjemahan Inggris mengatakan begini, but Eleazar and David held their ground in the middle of the field and beat back. Memukul mundur tentara Filistin yang sudah mengepung mereka dan seolah sudah mendapatkan kemenangan. Nah, ini yang disebut dengan game changer, teman-teman. Dan ini yang saya sebut tadi dengan ilustrasi bahwa Eleazar dan Daud bertindak seperti sebuah termostat yang mengubah keadaan, mengubah situasi. Nah, perhatikan di sini bahwa Eleazar dan Daud mengubah total permainan yang ada. Yang semula sebenarnya Israel sudah berada di ujung kekalahan mereka. Mereka sudah terjepit. Semua tentara Israel sudah melarikan diri. Tapi Eleazar dan Daud tidak melarikan diri. Mereka mengubah arah permainan. Berbalik menjadi kemenangan besar Israel dan kekalahan besar Filistin. Poin saya adalah di bagian akhir kalimat. Penulis Tawari mengatakan begini, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. So the Lord saved them by giving them a great victory. Teman-teman perhatikan bahwa kemenangan ini ya dicatat bukan hanya sekedar perjuangannya Eleazar dan Daud. Tapi kemenangan ini adalah anugerah daripada Tuhan. Artinya kalau Daud dan Eleazar bisa menang, itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada Eleazar, kepada Daud. Tetapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua di rumah, bahwa kemenangan besar yang adalah anugerah atau pemberian Tuhan itu memerlukan sebuah wadah. Wadah itu adalah perjuangan Eleazar dan Daud yang memutuskan untuk tidak lari, tapi berjuang mengubah arah permainan. Tuhan mau menganugerahkan kemenangan bagi setiap kita. Tetapi anugerah kemenangan itu memerlukan sebuah wadah. Dan wadah itu adalah karakter kita yang didasarkan kepada value atau nilai yang tidak mau pasrah dalam perjuangan dan yang nggak mau kenal lelah. Sehingga hari ini saya ingin bertanya pada teman-teman semua. Kondisi buruk apakah yang sedang kita alami? Kondisi kurang apa yang hari ini sedang kita hadapi? Kesulitan apa yang sedang menghimpit kita? Ingat, kita bukan sekedar termometer, tapi kita harus berusaha berjuang menjadi sebuah termostat, menjadi sebuah game changer. Seorang termometer akan berkata begini, gue lagi sulit, ada masalah, ya sudah mau gimana lagi, pasrah saja. Lalu kemudian dalam perjalanannya kita komplain, kita nggak bisa bersyukur. Tapi kalau
dia adalah berusaha berjuang menjadi seorang termostat, dia akan berkata begini, gue sedang kesulitan, banyak masalah, tapi gue mau bersyukur, dan gue mau melakukan apa yang bisa gue lakukan. Gue tidak mau kesulitan gue mengalahkan perjuangan gue, tapi gue akan terus berjuang. Orang seperti termometer itu akan bertindak by default, act by default, pasrah di bawah situasi. Tetapi sebuah termostat, dia akan berjuang dan berjuang, dia nggak akan mau kalah. Tapi dia memiliki sebuah nilai yang dia terus perjuangkan meskipun ada kesulitan. Nah, saya mau cerita teman-teman. Dulu ada seorang anak laki-laki yang dibesarkan dalam keluarga Yahudi. Nah, anak laki-laki ini dia menyaksikan apa yang papanya, semua yang papanya lakukan. Nah, sayangnya papanya tidak menyadari pengaruh yang diberikannya kepada anak laki-lakinya ini. Nah, mereka biasanya pergi ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan sampai kemudian suatu hari keluarga ini pindah ke kota lain. Nah, waktu mereka pindah ke kota lain, di kota di mana mereka pindah itu, mereka sulit sekali menemukan sinagog. Jadi akhirnya mereka tidak pernah pergi ke tempat ibadah. Nah, akhirnya si papa memutuskan untuk mengubah agamanya, mengubah kepercayaannya. Dan dia melakukan itu supaya dia bisa mendapatkan banyak peluang bisnis di kota itu. Ia meninggalkan kepercayaan Yahudinya demi bisnis, proyek yang biasa dia terima, yang dia bisa dapatkan di kota itu. Nah, apa yang dilakukan oleh si papa ini adalah sebuah kegagalan. Si papa gagal di dalam menghidupi value demi keuntungan bisnisnya. Dan hal ini memimpin anak laki-lakinya mempertanyakan moralitas, etika, bahkan iman pribadi atau kepercayaan atau agama. Nah, teman-teman, ketika anak ini dewasa, anak laki-laki ini dewasa, si anak itu percaya satu hal. Dan apa yang dia percayai itu menjadi sebuah kalimat yang sangat terkenal sekali. Dia mengatakan satu kalimat begini, agama adalah candu bagi masyarakat. Artinya dia menolak agama. Dia katakan agama itu adalah sesuatu bagi orang yang lemah, yang nggak bisa menghadapi realita. Ibaratnya seperti candu, yang waktu dipakai itu akan membawa orang ke awang-awang, berhalusinasi, berilusi. Maka agama itu hanya sebuah ilusi saja, yang hanya menenangkan sesaat. Dan agama itu hanya milik orang-orang yang pengecut, yang nggak berani menghadapi realita. Nah, teman-teman, kemudian dia berkata begini, yang terpenting sekarang apa? Yang terpenting sekarang adalah uang, dia bilang. Jadi dia bilang, uang itu ada di balik segala sesuatu yang berarti di dalam dunia ini. Maka yang terpenting apa? Uang. Teman-teman tahu siapa orang ini? Kalau teman-teman belajar filsafat, belajar sejarah, maka teman-teman akan tahu siapa dia. Dia adalah seorang Karl Marx. Seorang pencetus teori kapitalisme dan komunisme. Bagaimana seorang Karl Marx bisa menjadi seorang Karl Marx yang demikian? Karena dia melihat ada seorang papa yang gagal menghidupi value yang harus dihidupi. Ada seorang papa yang hidupnya hanya jadi termometer. Nggak bisa mengubah keadaan. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua. Kita perlu menjadi termostat. Kita perlu menjadi game changer. Nah, selama pandemi ini saya banyak dengar cerita-cerita dan saya bersyukur bahwa ada cerita-cerita yang saya dengar dan orang-orang yang bercerita kepada saya ini, saya pikir mereka bertindak seperti sebuah termostat di tengah-tengah pandemi kesulitan ini. Ada seorang anak yang bercerita, seorang teman yang bercerita bahwa dia lebih banyak di rumah sekarang. Study mesti online. Lalu dia banyak waktu. Sempat di dalam waktu yang cukup banyak dia lakukan di rumah aja itu. Dia bosan luar biasa. Tapi kemudian dia nggak kalah dengan kebosanan yang ada. Dia memutuskan untuk belajar masak. Dia memutuskan untuk belajar jahit, teman-teman. Nah, di sini saya melihat bahwa
ini anak adalah seorang game changer. Dia mengalami sebuah kebosanan yang luar biasa, tetapi dia mengubah kebosanan itu menjadi sesuatu yang kreatif dan produktif. Ada seorang bapak lagi yang berkata, ini mungkin orang tua kalian yang mengalami hal yang demikian. Dia berkata bahwa bisnisnya itu nggak jalan hari ini. Apa yang dia jual nggak laku. Omsetnya turun puluhan %. Harus merumahkan karyawannya. Dia berada dalam kesulitan yang berat. Tapi suatu hari, si bapak ini bilang begini, memang bisnis saya yang dulu nggak jalan. Tapi ini nggak membuat dia kemudian tinggal diam. Dia mencoba sesuatu yang baru, bisnis yang baru. Dan ternyata bisnis itu kemudian bisa berjalan. Artinya, bapak ini adalah seorang game changer. Dia mengubah krisis yang ada menjadi sebuah peluang dan kesempatan emas. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah kita hanya sekedar termometer atau termostat? Apakah kita seorang game changer? Nah, kalau kita mau belajar jadi seorang game changer, itu gimana caranya? Nah, seringkali kita bilang gini, saya mau jadi seorang game changer, tapi bagaimana caranya? Nah, teman-teman, saya hanya pengen sharing satu hal hari ini. Jawabannya sederhana. Kalau kita mau menjadi seorang game changer, menjadi seorang termostat tadi, maka kita perlu memiliki nilai. Atau dalam bahasa saya, we need to set our own value. Kita harus punya value kita sendiri. Kita harus pegang baik-baik value kita. Lalu kemudian kita hidupi value kita itu. Nah, pertanyaannya, apa itu value? Ya, saya mau teman-teman hari ini, teman-teman bisa tulis di HP. Ya, ketik di HP kalian sendiri. Kira-kira value apa yang kalian mau pegang, yang mau kalian hidupi. Sehingga kalian gak mudah dihancurkan oleh situasi yang sulit yang kita hadapi. Nah, value itu apa? Value itu yang pertama begini. Value itu dapat didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana, yang menggambarkan apa yang kita percayai. Jadi apa yang kita percayai? Apa yang kita yakini? Tulis. Itu menjadi value-mu. Yang kedua, value itu adalah kata-kata yang menggambarkan untuk apa kamu hidup dan apa sesuatu yang memang kamu mau hidupi ke depan. Untuk apa kamu hidup? Maka itu menjadi dasar daripada value kamu. Nah, value yang berikutnya adalah sebuah kepercayaan ya, yang mendefinisikan siapa kamu. Dan yang kemudian menjadi sebuah guidelines, sebuah petunjuk untuk kamu mengambil keputusan dalam hidupmu. Nah, itu value. Coba pikirkan, apa ya yang mendefinisikan kepercayaan, apa yang mendefinisikan dirimu apa? Dan itu yang menolong kamu bisa mengambil keputusan yang besar. Misalnya kita cerita tadi tentang Eliezer. Kenapa Eliezer tidak ikut tentara-tentara yang lain kabur di saat situasi terjepit? Mungkin dia punya satu value di dalam hidupnya. Bahwa mungkin dia bilang begini, aku akan melayani rajaku sampai mati. Terus sebenarnya ketika dia lihat Daud berperang, dia nggak mundur. Dia tetap mendampingi Daud. Karena baginya dia punya satu value yang dia pegang. Dia pengen melayani rajanya sampai mati. Apa yang kamu percayai? Dan keputusan besar apa yang harus kamu lakukan? Misalnya saya berikan contoh lagi. Saya punya satu value di dalam pelayanan. Value saya adalah begini. Pelayanan yang terbaik adalah pelayanan dengan persiapan yang matang dan terencana. Maka dengan value itu, saya akan berusaha untuk prepare ketika diberikan tanggung jawab pelayanan. Saya harus lakukan preparation. Tanpa preparation, saya merasa bahwa saya tidak memberikan pelayanan yang terbaik. Biasanya, kalau saya diberikan suatu pelayanan dan waktunya tidak cukup untuk saya lakukan preparation yang baik, saya akan tolak pelayanan itu. Mending saya tolak pelayanan daripada saya tidak dapat menyiapkan pelayanan itu dengan baik. Nah, pada waktu yang sama juga, kalau saya melayani bersama dengan seorang rekan, ya, dengan teman-teman, saya akan bisa kesal sendiri jika ada teman pelayanan saya yang nggak melakukan preparation. Sebab bagi saya, value pelayanan bagi saya adalah pelayanan yang terbaik adalah pelayanan dengan persiapan yang matang dan terencana. Nah, value pelayanan ini yang menolong saya untuk terus
konsisten dalam pelayanan. Meskipun kadang berhadapan dengan situasi yang gak mudah. Nah, saya ingin teman-teman semua hari ini catat value-mu. Dalam studimu, dalam pelayanan mungkin, atau dalam relasimu dengan orang tuamu. Coba catat, apa yang menjadi value-mu. Nah, terakhir teman-teman, saya punya satu kalimat. A game changer is the one who creates a set of value by design, not by default. Seorang game changer, pengubah arah permainan, adalah orang yang menciptakan serangkaian nilai berdasarkan desain, bukan berdasarkan default. Artinya dia dikontrol oleh situasi yang ada. Nah, kita nggak mau dikontrol, tapi kita yang mau menjadi seorang game changer di tengah kesulitan dan kondisi kehidupan yang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua malam hari ini. God bless you. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, kami bersyukur untuk kesempatan kami membaca firman, mempelajari firman, dan kami rindu apa yang Tuhan bicara kepada kami malam hari ini melalui firman, melalui khotbah pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami nggak cuma sekedar dengar, tapi kami mau menghidupi firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami, berkati kami semua, di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke guys, tadi kita udah dengar firman-nya dari Coach Jeff. Sekarang kita mau menyanyikan lagu ini sebagai bentuk respon atas kita untuk Tuhan.
Teman-teman, kita akan berdoa syafaat malam hari ini. Dan saya akan berikan 3 pokok doa kepada teman-teman. Saya akan memimpin teman-teman dalam berdoa, tapi saya sangat berharap teman-teman juga bisa berdoa di rumah teman-teman masing-masing. Yang pertama, kita mau berdoa untuk kondisi kita hari ini, khususnya di Indonesia ini, di mana catatan data orang-orang yang terinfeksi positif COVID-19 itu masih belum menurun datanya, grafiknya. Justru makin bertambah. Ada kekhawatiran, tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong dalam situasi ini. Pertama, kita berdoa untuk keluarga kita agar Tuhan yang lindungi. Tapi kita juga berdoa agar Tuhan menolong kita semua agar ketika kita keluar rumah, kita melakukan protokol kesehatan yang baik. Nah, kita berdoa untuk masyarakat Indonesia juga, supaya Tuhan tolong berikan kesadaran sehingga mungkin mereka tetap beraktivitas di luar rumah. Tapi biarlah Tuhan menolong mereka untuk tetap bisa mematuhi protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Nah, yang kedua, kita mau berdoa untuk kita semua hari ini yang sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Dan suka tidak suka, kita harus memulai tahun ajaran yang baru dengan study online. Kita berdoa supaya Tuhan yang menolong kita semua dalam situasi ini tidak menyerah dengan keadaan. Tapi seperti firman yang kita dengarkan tadi, kita menjadi game changer, pengubah arah permainan di tengah kondisi yang sulit ini. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk bisnis atau pekerjaan orang tua kita. Ada beberapa yang mungkin menghadapi kesulitan sekali. Kita berdoa Tuhan memberikan hikmat buat mereka, sehingga kebutuhan-kebutuhan bisa tetap tercukupi. Bahkan juga di tengah-tengah kesulitan ini, tidak menutup kemungkinan bahwa melalui pekerjaan dan bisnis orang tua daripada teman-teman semua, ada orang-orang yang dibantu, ada orang-orang yang ditolong. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami mau berdoa yang pertama Tuhan untuk bangsa kami di tengah-tengah kondisi pandemi ini Tuhan, yang datanya belum menurun, bahkan sempat naik Tuhan. Kami berdoa kepadamu, ada kekhawatiran yang sedang kami alami Tuhan. Bahkan kalau kami pikir-pikir Tuhan, aduh, bagaimana dengan masa depan ke depan Tuhan? Seolah-olah ada ketidakpastian di depan Tuhan yang kami tidak tahu ke depan mau seperti apa. Tapi kami berdoa di dalam nama-Mu, Engkau yang tolong kami dalam situasi ini Tuhan. Engkau yang tolong kami agar keluarga kami semua dilindungi oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, perlindungan, jauhkan dari semua virus yang ada. Yang kami berdoa kepadamu setiap kami keluar dari rumah Tuhan, bepergian. Kami berdoa supaya kami tetap menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik Tuhan. Kami tetap pakai masker, kami tetap cuci tangan, kami tetap menjaga jarak Tuhan. Tuhan tolong kami. Dan kami berdoa kepadamu juga untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Biarlah memang kondisi ekonomi harus tetap dilakukan sehingga ini memaksa banyak orang keluar rumah Tuhan. Tapi biarlah waktu mereka keluar rumah, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan tolong kerinduan kami agar data penularan bisa turun dari hari ke hari. Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa kami. Yang berdoa untuk vaksin Tuhan, agar segera dapat ditemukan. Sehingga ini menjadi solusi yang baik Tuhan untuk kondisi pandemi yang sedang kami alami. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk kami yang sudah menjalani tahun ajaran yang baru, memasuki tahun ajaran yang baru dengan study online. Tuhan tolong kami agar kami tidak menjadi seorang complainer Tuhan. Tapi sebaliknya kami menjadi orang yang bersyukur dengan kondisi yang ada. Dan kami belajar untuk menjadi game changer. Artinya kami nggak pasrah dengan kondisi yang ada. Tapi kami bisa melihat peluang demi peluang. Apa yang kami bisa ambil Tuhan untuk mengisi waktu-waktu yang kami miliki ini. Dan pada akhirnya mengubah itu menjadi sesuatu yang produktif dan kreatif. Tuhan tolong ketika kami mengikuti study online ini, Tuhan berikan kami keseriusan juga. Dan tolong guru-guru kami, pihak sekolah kami, agar mereka juga kreatif. Karena tentu nggak mudah Tuhan menjalani proses belajar mengajar di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan bisnis mereka. Bapak, mungkin mereka mengalami kesulitan. Mereka kadang mungkin nggak cerita sama kami. Tapi kami tahu mereka dalam kesulitan. Kami mau berdoa untuk mereka supaya Tuhan Kau kuatkan mereka. Berikan mereka insight yang baik, hikmat. Sehingga mereka di tengah-tengah kesulitan ini mungkin ada bisnis yang mereka bisa kembangkan. Atau sesuatu yang mereka bisa kerjakan, yang bisa menghasilkan, dan itu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan kami berdoa kepadamu juga ya Tuhan. Mungkin melalui pekerjaan atau bisnis mereka, tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan juga ingin menyalurkan berkat, bantuan, pertolongan, bagi orang-orang lain yang juga mengalami kesulitan yang tidak kalah beratnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang berkati. Pakai kami semua di tengah-tengah kondisi ini untuk menyatakan kebaikan di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Ini doa kami. Kami bersyukur untuk
malam hari ini bisa worship bersama, dengar firman, bahkan berdoa bersama. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan turun atas kami, damai sejahtera Kristus ada dalam hati kami. Sehingga meskipun situasi yang kami alami sulit, tapi hati kami tetap tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ini, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Thank you guys for joining our e-worship. If you're new, don't be a stranger. Follow us on Teen Disciples. And also, we hope you had a great week. Stay safe and God bless you. Bye.